Halo, kembali dengan saya Clement. Selamat datang di channel Pet Republic. Selamat datang di segmen baru hari ini, yaitu adalah Ask Our Expert bersama Bapak Dedi. Tema hari ini yaitu adalah Mixed Breed versus Purebred. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita akan masuk ke segmen pertama, yaitu adalah Mixed Breed. Dan kita akan nanya kepada Bapak Dedi, definisi dari Mixed Breed itu seperti apa? Okay, baik, Clemens and the viewers. Okay. The definition of mixed breed itu adalah dua terah ya, yang dikawinkan ya untuk direproduce. Oke. Itu akan jadi mixed breed. Oke. Ya, jadi kalau di sainsnya dua genetik and different of genetic atau lebih dari dua itu yang dikawinkan ya, itu yang disilangkan, itu yang kita namakan mixed breed. Oh, jadi saya baru tahu nih Pak, kalau tentang mixed breed itu ternyata adalah dua genetik atau lebih dari dua genetik yang dijadikan satu ya, sehingga menjadi mixed breed. Nah, untuk contohnya seperti apa sih? Gini, dalam dunia peranjingan ini nih ada berbagai kategori of mixed breeds. Oke. Ya, ada yang mixed breed by design. Ada yang naturals. Yang naturals itu contohnya seperti street dogs. Seperti mongrels, anjing-anjing kampung gitu ya. Itu mereka secara alamiah berkembang sendiri gitu loh. Oke. Nah, yang by design itu adalah di-engineered oleh manusia. Oh, manusia yang bersangkutan berarti. Yang sengaja. Atau yang berbuat untuk mendapatkan sesuatu dari pencampuran genetik ini gitu loh. Jadi Pak, kalau misalkan tujuan dari orang-orang yang sebagai yang tadi desainer ya kan, dia itu mau untuk mencampurkan antara dua genetik yang berbeda, itu apa tujuannya? Tujuannya sangat luas, banyak. Ada tujuan, biasanya sih tujuannya mereka ingin mencari sesuatu yang berbeda. Ya, perbedaan. Sesuatu yang baru ya gitu ya. Sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang aneh. Ya, biasanya begitu. Ini kadang-kadang dijadiin satu reputation bakal si pencipta gitu loh. Menciptakan sesuatu yang aneh, diakui gitu jadi Pak ya. Diakui oleh publik, oleh publik, dan kadang-kadang juga bisa jadi satu pride. Satu pride atau jadi satu price juga yang value-nya bisa jadi tinggi gitu loh. Contoh di multipuh, anjing-anjing yang di cross sama poodles. Ya. Itu kan jadi Labrador Doodles lah apa ya, itu malah penciptanya di benua lain, di Amerika, di Europe, mereka ingin mencari market baru karena kejenuhan yang sudah ada, itu jadi mahal harganya. Ya. Oke, jadi tadi itu adalah dari menggabungkan dua jenis anjing tersebut dengan desain oleh manusia. Ada ya tadi seperti singgung sedikit tentang ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, kita pengen tahu nih sebagai viewers, sebagai orang-orang yang pengen tahu tentang hewan dalam mixed breed itu pengen tahu apa positifnya dan negatifnya, Pak. Viewers, ini pertanyaannya sangat interesting. Banyak sekali luas sekali kegunaan mixed breed ini, tujuan mixed breed ini. Ya, yang pasti si mixture-nya ini, orangnya yang nge-mix-nya ini, tujuannya apa? Biasanya mereka tuh ingin mencari sesuatu, ada yang positif ya, yang positif mereka ingin mencari sesuatu yang kokoh.
Yang kokoh, yang sustainable. Contohnya Labradoodles. Dia mau sesuatu di dalam satu anjing yang mempunyai dua sifat. Ada pudelnya, ada labradornya. Okay. Ini dua terah ini sangat strong. Contohnya ini dua terah ini sangat strong di karakter and behaviornya. Okay. Yang satu jago retrieving, si Labrador stable. Yang si poodle cerdik, lincah. Iya. Ya, so dua combination ini yang dicari adalah characters and behaviors gitu loh. Ada banyak lain, Pomsky. Kalau Pomsky ya mereka yang harga jualnya sangat tinggi, yang bagus, tapi nggak semuanya bisa jadi bagus ya. Kalau yang mixture colornya bagus, size-nya bagus, itu value-nya sangat mahal. Sangat mahal ya. Kayak gitu ya. Luar biasa mahalnya. Itu kagak begitu menyangkut characters, tapi menyangkut appearance. Cuma sebatas shape-nya aja ya. Bentuknya, warnanya cantik, lucu, and aneh gitu ya. Karena make cosmetic value-nya tuh sangat bagus. Gitu. Selain itu kan pasti ada kekurangan, karena nggak mungkin nggak ada. Kekurangannya apa gitu ya. Nah, betul sekali. Seperti apa tuh Pak untuk kekurangan dari mixed breed tersebut? Begini, ini dalam today society, the mixture of mixed breed ini kan nggak direkord. Nggak dicatat ya? Nggak dicatat, nggak punya catatan khusus mengenai health recordnya, mengenai diseasesnya, kekurangan. Gitu ya? Semua terah ini genetiknya punya kelemahan, seperti kita, seperti manusia. Manusia juga punya genetic fault. Kita bisa macam-macam genetik kita. Apalagi si anjing ini punya kelemahan yang sangat banyak juga ya. Kagak direkord, lalu kita main mix aja. Jadi kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi gitu yang ya. Paling penting di outcome-nya aja jadi sesuai dengan apa yang kita mau anjingnya gitu ya. Jadi warna black and tan, black and white ya. That is apa yang kita tujuin, tapi kita kagak pernah ada record secara dalam tentang kesehatan. Manusia nih, humans nih, biasanya ingin merubah bentuk, merubah apa, udah bosen sama yang ini, jadi ukurannya berubah, yang gede dikecilin, yang kecil dibesarin. Dalam proses membesar atau mengecilkan dari genetik ini, itu menimbulkan penyakit baru, kelemahan baru. Jadi dia bersangkutan dengan kesehatannya ya. Yes, itu sangat rentan. Sangat rentan. Ya, ketika dua genetik ini yang berbeda, lalu di mixture, yang satu besar, yang satu kecil, lalu kita mau ambil yang kecilnya. Nah, si kecilnya ini sangat menderita itu loh. Karena dicampur dengan yang besar ya. Karena mempunyai gen. Karena yang mau diambil, karena yang mau diambil ini si kecil gitu loh. Kan kalau si kecil ini yang kita ambil, ini sangat rentan dengan berbagai factors. Contohnya organsnya jadi harus lebih kecil. Contohnya dari awal pencernaan anjing dari mulut sampai dia keluarin. Itu the whole part, seluruh part itu berubah. Ya, dari gigi, tenggorokan, makanya rongga mulut semua tuh berubah. Makanya timbul berbagai macam genetic fault waktu melahirkan, itu cleft palates lah, yang lobak, yang bolong di tenggorokan. Ya, terus udah gitu pencernaannya jadi complicated. Jadi hal-hal yang seperti itu ada beberapa faktor, ada faktor sistem, body systemnya, seperti perdarahannya, bagaimana dia supply pompa darah jantung sampai gitu ya. Jantung dari jantung ke otak and so on ke seluruh tubuhnya. Itu pun
melampaui berbagai halangan gitu loh. Oh, jadi berubah dari hal itu. Yes. Ini ada satu lagi yang paling penting. Ada The structure untuk support dia punya body. Join-join di tulangnya itu. Oh iya, dia kan jadi tulangnya kecil. itu kan jadi kecil. Join-joinnya itu kan jadi lemah. Ya, itu sangat rentan gitu. Sangat rentan sekali. Oke, jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari mixed breed ya Pak ya. Nah, jadi untuk pet parents yang mungkin memelihara mixed breed, pastinya juga harus tahu banget nih atau memperhatikan lebih dalam tentang kesehatannya, karena tadi seperti yang dijelaskan Pak Dedi, karena mungkin ada kelainan atau mungkin ada penyakit yang mungkin tidak terrekord yang tadi yang kita ngomong ya. Nah, sekarang ini kita mau masuk untuk ke purebred. Purebred ini sangat interesting. Purebred ini adalah dua anjing yang punya genetik DNA yang sama, itu dikawinkan. Oke. Itu namanya purebred. Oke. Setiap negara tuh ada organisasinya, induk namanya parents clubnya. Jadi kennel club. Nah, dari parents club ini lalu ada international organisasinya. Ini mereka lah yang mengatur kita gitu loh. Oh, yang mengatur tentang breed-breednya gitu breed ya. Club. Sehingga purebred ini bisa diberikan silsilahnya. Ya, yang orang kalau di Indonesia bilang stambumnya atau apa itu pedigree-nya sebenarnya. Pedigree of purebred ini ya itulah yang harus di-preserve oleh setiap breedernya. Oke, jadi sempat tadi disinggung tentang organisasi yang membawahi berbagai macam tra. Yes. Nah, kita pengen tahu tuh bagaimana bisa satu gen itu bisa dijadikan satu trah gitu loh. Jadi satu kelompok trah gitu seperti apa tuh Pak? Awal mulanya Anjing purebred ini kagak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada di dunia ini. Ribuan tahun yang lalu sebenarnya itu kan kagak ada. Nah, jadi pada awalnya organisasi ini terbentuk, ya berangkat dari sana. Dia yang menguji, mereka yang menguji, mereka yang memberi nama. Oh, oke. Berarti mereka yang beri nama juga ya? Mereka yang nge-branding. Mereka yang uji. Contohnya German Shepherds. Ya, nama German Shepherd ini udah jelas. Bagaimana sih mereka mengujinya? Mereka mengujinya dari soal geografinya. Oh, dari tempatnya di mana gitu ya? Tempatnya di mana, fungsinya. Oh, fungsinya. Kadang-kadang ukurannya. Kadang-kadang warnanya, karena warnanya dia dipanggil jadi ini. Contohnya Cavalier King Charles Spaniel itu karena si King Charles yang punya jenis itu dinamain lah. Oh, jadi sebelumnya nggak ada. Contoh Golden Retriever. Retriever adalah pergi ke sana untuk mengambil dan kembalikan. Ya, itu yang namanya retrieve. Iya, retrieve. Ya, jadi ini anjing warnanya kayak golden, dia pintar nge-retrieve. Ya, jadi ya namanya Golden Retriever gitu ya. Oke. Satu ketika di England sana ada yang piara dinamain Golden Retriever. Nah lalu sama organisasi ini di branding namanya, lalu dibuatkan standarnya. Ya, ditulis standarnya harus bagaimana, yang idealnya bagaimana, fungsi, historinya bagaimana, karakternya bagaimana, ukuran tinggi dan lebar seperti bagaimana, gitu ya? Ekspresinya bagaimana dan fungsinya apa, semuanya ditulis di dalam satu standar. Nah di situ jadi satu diakui trah. Jadi satu trah. Itu semuanya tergantung oleh FCI. FCI adalah Federasi Canine International. Oh, mereka tuh yang menentukan ini ya. Mereka adalah yang duduk di sana adalah para cendekiawan kinolog, ya, yang bisa menguji. Lalu ada apa lagi, Pak? Kalau misalkan tadi ada yang menjadi satu trah, yang udah dikelompokin, lalu ada selain itu ada apa lagi tentang di FCI ini ada 10 grup.
Oh, 10 grup. Ada 10 grup. Grup 1 contohnya anjing gembala. Oke, anjing gembala. Semua keturunan, semua jenis-jenis anjing gembala itu dimasukin ke grup 1. Terus lalu ada grup 2 itu anjing-anjing kerja. Grup 3 itu anjing-anjing terrier, terus bla 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 sampai ada yang grup toy, ada grup 8 golden retriever, ada grup 4 Dachshund, grup 10 adalah the wind hound namanya, kayak Afghan and so on gitu, yang anjing yang larinya kayak angin, namanya the wind hound. Jadi setelah organisasi FCI ini menggrouping, ada beberapa manajemen yang dia bangun juga secara internasional. Di setiap negara itu ada organisasinya yang di bawah naungan FCI. Contohnya di Indonesia tuh ada Perkin. Oh, Perkin. Ya, Perkin yang memanjang tanganin apa yang dibutuhkan oleh FCI. Contohnya membuat silsilah, menjaga purity, menjaga kemurnian dari terahnya, ya, menjaga kesehatan dari terahnya, mengorganize pameran-pameran, mengatur peraturan-peraturan yang dibuat oleh FCI, lalu di dalam negeri sendiri, itu loh. Oke, terima kasih Bapak Deddy untuk waktunya yang diberikan kepada kita menjelaskan bagaimana mixed breed dengan purebred seperti apa. Jadi untuk pet parents ataupun penonton yang mungkin mau menanyakan pertanyaan, kalian bisa langsung komen di bawah ataupun topik-topik apa lagi yang kalian ingin kita bahas. Jadi sampai jumpa lagi di segmen Ask Our Expert selanjutnya. Bye. Bye, thank you viewers.